Rahayu semuanya, teman-teman semua, selamat merayakan Hari Raya Lebaran. Rahayu Guruji, apa kabar Guruji? Baik-baik. Oke, terima kasih sebelumnya Guruji atas kesempatannya kita bisa berkunjung ke sebuah wihara di Pacet ya Guruji. Sebenarnya Divya pernah juga Guruji waktu kecil kesini, cuman mungkin waktu kecil tuh kurang paham, jadi ikut-ikut aja gitu kan, diajak kemana. Mungkin sedengar Divya juga Guruji katanya dekat juga dengan tokoh yang memang berada di wihara ini ya Guruji, who is looking after this wihara. Could you please tell us a little bit about that Guruji? Iya, Sukong ya, nama biksunya adalah Biksu Mahastavira. Itu salah satu kedudukan dalam hierarki Buddhis yang paling tinggi. Mahastavir Ashin Jenerakita. Perkenalan saya dengan beliau itu mungkin sekitar tahun akhir 70-an atau awal 80-an. Ini persisnya barangkali akhir 70-an. Tapi begitu bertemu itu seperti bertemu dengan seseorang yang saya pernah bertemu sebelumnya. Jadi nggak stranger, padahal baru pertama kali ketemu ya. Dan kemudian setelah itu berulang kali bertemu. Tidak heran karena memang ada hubungan-hubungan yang tidak bisa kita lihat secara lahiriah ya, tapi secara batiniah. Misalnya beliau pernah mendalami ajaran-ajaran dari Madame Blavatsky yang mendirikan perkumpulan teosofi yang banyak disalahpahami di negeri kita dulu. Banyak sekali tokoh-tokoh nasional kita itu adalah anggota teosofi. Tapi sekarang teosofi anehnya dikaitkan dengan secret society dengan apa, padahal tidak demikian. Dan saya pun pernah mendalami, tidak ada sesuatu yang dirahasiakan. Buku-bukunya dijual bebas ya. Dan beliau saya kira punya Blavatsky yang mendirikan teosofi itu punya satu kontribusi yang besar sekali untuk memperkenalkan spiritualisme di Barat setelah Vivekananda. Jadi Sukong ini pernah menjadi bagian dari itu. Di situ saya juga pernah mendalami ajaran teosofi. Kemudian kepertemuan dengan Sati Sai Baba, guru saya juga, dan beliau walaupun lebih tua dari Baba, tapi beliau juga menganggap Sati Sai Baba sebagai avatar, sebagai orang suci ya. Dan jarang sekali saya melihat ada orang dengan kedudukan seperti Sukong yang datang ke sana, ke tempat Baba, dan tidak merasa terganggu sama sekali bahwa dia itu seorang Mahabhikshu ya, dan dia bisa bersujud pada Baba. Ini menyatakan betapa humble-nya seorang Sukong ya. Dan ini yang jarang sekali kita lihat dalam diri seseorang yang sudah mencapai kedudukan seperti itu. Jadi banyak sekali kaitan-kaitan seperti itu di mana Sukong pernah ada, saya juga pernah menjadi bagian dari organisasi spiritual itu. Dan kemudian yang sangat memperkuat hubungan kita adalah ketika mau membuka ashram, mendirikan ashram di Sunter, itu guru saya memberikan koin kepada saya untuk ditanam di altarnya. Dan beliau masih ingat ya, beliau mengatakan itu ada Chinese monk ke Indonesia nih. Ada Chinese monk, ada pertapa Cina yang tinggal di Indonesia. And I immediately realized who I was. Usko bolna, tell him to do the Bumi Puja. Jadi ketika kita melakukan bangunan itu kita memuja bumi, bahwa kita sekarang akan menyakitimu wahai bumi pertiwi, dan maafkan kami. Jadi ada semacam ritual untuk sowan, pamita. What do you call it? Sowan, is it? Not sowan. To ask for permission that I will be hurting you, but please forgive me. Ketika saya pergi ke Sukong dan dia tanya, saya datang ke sini, ke tempat ini juga, di rumah beliau yang di bawah. Dia tanya kepada saya, ada urusan apa Kishino? Saya dikenal dengan nama Kishin. Urusan apa? Saya bilang saya mendapatkan
amanah dari Baba untuk Bumi Puja. Oh iya, beliau memberikan sesuatu seolah-olah beliau itu udah tahu duluan ya. Yes. Bilang, ya, dari koin. Langsung beliau itu sepertinya udah sedia. Ada kain semacam selampe begitu, warna merah. Karena dalam tradisi Cina warna merah itu penting sekali ya. Jadi sepertinya dia sediakan, padahal saya nggak pernah bercerita. Saya cuma mengatakan bahwa Sukong saya mau datang ke situ. Dan yang terima telepon juga para penjaga di sini, saya lupa siapa ya. Mungkin Atok atau siapa ya. Tapi sepertinya dia sudah tahu tujuan saya kenapa, apa begitu. Dan dia menyanggupi saya akan datang untuk Bumi Puja itu tanggal 14 Januari 1991. Setelah Bumi Puja itu 2 bulan kemudian saya jatuh sakit. Ya. Dan saat saya di India untuk mencari penyembuhan soal penyakit ini, saya sudah cerita banyak di dalam sekian banyak buku, kanker darah dan sebagainya. Yang tahun-tahun itu tuh pasti vonis mati itu, nggak ada orang yang bisa selamat dari kanker darah. Sekarang banyak sekali pengobatan lain ya. Nah, para dokter udah give up ya. Nah, di situ saya memutuskan untuk menjadi seorang petapa, seorang biksu. Dan ketika saya pulang ke Indonesia dalam kondisi sakit, masih sakit, saya datang ke sini lagi dalam kondisi sakit. Dan tadi sebenarnya saya ingin memperlihatkan kepada kamu, ada ruangan di situ yang beliau persiapkan untuk saya. Dan dia bilang, this room is for you. Kadang-kadang dia suka bicara sama saya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa campur aduk. Chinese pernah nggak tuh? Chinese nggak. Dia tahu saya nggak ngerti Chinese ya. But he was very good in English and Dutch, especially Dutch. So setelah saya bilang yes, Sukong, and I will come to you, I'll come within few days. Few days kemudian ketika saya datang, dia bilang, Kishin, saya punya intuisi bahwa tempat kamu bukan di sini. Karena kalau kamu di sini, you'll be speaking only to the Buddhist. Dan kamu harus bicara dengan masyarakat luas, bukan dengan orang Buddhis saja. Yes. So saya pakai jubah waktu itu, jubah Buddhis. Dengan warna ini terus ada warna merunnya. Ya. Yes. Saya disrobe, jangan pakai jubah, karena kalau pakai jubah, orang tidak akan menerima kamu. Kamu kan dianggap mewakili agama Buddha. So disrobe, he told me, disrobe. Gak pernah ada seorang biksu yang saya pernah dengar memberikan advice kepada biksu lain, walaupun saya junior ya, disrobe. Disrobe berarti lepaskan robe ini. Dan kamu punya tugas untuk bicara dengan seluruh lapisan masyarakat. So I follow this advice, and here I am. Wow, sangat apa ya, could relate to those old golden days, Guruji. Yes. I would like to ask a question, Guruji. Yeah. Ajaran apa, Guruji, atau values yang sangat ditekankan atau dijunjung tinggi oleh Sukong semasa hidupnya, Guruji? Mungkin boleh di-sharing ke kita. Pertama-tama saya kira secara pribadi ya, humbleness. Dia tuh, saya jarang sekali ketemu dengan orang yang begitu humble. Setelah mencapai kedudukan yang cukup tinggi di Indonesia, dia tuh biksu pertama. He was the first biksu after Sriwijaya, after Majapahit. Jadi 400-500 tahun kemudian, baru ada biksu lokal tuh dia. Yeah, so he was from Indonesia, bukan dari China to come here. He was here from India, from Bogor, and he still has a house. Keluarganya masih ada di Bogor ya. Kemudian tempatnya adalah tempat peristirahatan keluarga sebetulnya, kecil yang kemudian dijadikan wihara dan berekspansi ya. So this humbleness saya melihat dalam diri Sukong. Kedua, saya melihat humbleness dalam diri seorang Dalai Lama. Very humble. Saya ketemu dengan dia pribadi seperti ini, sekitar saya bicara tuh dua kali. Sekali saya ketemu di umum, tapi dia masih ingat saya dan even the first time I met him, itu langsung he held my hand, you know.
Dan di depan umum, di depan 10.000 orang yang hadir pada saat itu di Sarnath di India, mereka sedang mendengarkan ceramah dia. Dan saya diberikan tempat duduk yang paling depan ya. Dan dia bicara tentang diri saya, dia bilang, dia itu walaupun datang ke sini pertama kali, but he's a good friend of Tibet. He's a good friend of mine. Itu depan umum, dan itu terekam. Karena dia sedang memberikan Kala Chakra Initiation, inisiasi. Dan dia menjelaskan kenapa saya punya hubungan begitu dengan orang Indonesia ini. Karena ada seorang master dari India, Atisha, yang pernah belajar meditasi ke Indonesia. Dan dia membawa meditasi itu ke Tibet. So there's a triangle of Tibet, Indonesia, and India. So we are all connected. Kita connected karena itu. Yes. And second time also when I met him, it was very familiar, you know. Ketiga kali walaupun depan umum, immediately he spotted me. How are you? Then because he knew I was speaking Hindi, normally he speaks English. But because he knew I was speaking Hindi, Sekabaya, you know. So this kind of humbleness. Of course, there are few people that I met, very few people yang betul-betul dengan kedudukan begitu tuh humble. Kedua yang bermasyarakat, kehidupan bermasyarakat, Sukong was a very tolerant person. Kalau kamu sudah keliling sedikit kan ada simbol Siliwangi, macan putih, ya. Kemudian mungkin lihat juga ada Pendawa 5, ya. Ada Ganesha, saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Tadi di in front gate-nya ada Ganesha. Kemudian juga banyak simbol-simbol di sini ya, yang menunjukkan toleransi dia. He was a Buddhist, he lived as a Buddhist, he died as a Buddhist. Tadi di samadhi beliau ya, yang tempat peristirahatan itu dibuatkan pagoda. So he lived and died as a Buddhist. But he's tolerant. Dan itu juga mendekatkan dia dengan Gus Dur. Kebetulan saya juga dekat dengan Gus Dur. Hubungan kita itu sangat akrab lewat A, B, C, D. Positive circle. Positive circle. Ya. Oke. Wah, berarti ya itu tadi ya Guruji, values yang kita dapatkan dari Sukong ini yang seharusnya kita bisa terapkan dan lanjutkan ya Guruji dalam kehidupan sehari-hari, yaitu being humble dan juga toleran. Baik. Karena kita kan sih grup orang yang datang ke sini itu bukan cuma dari satu aliran tertentu ya. Yes. Kita mewakili berbagai aliran kepercayaan dan we are all right. Karena this tolerance is inviting, is welcoming. Bahkan penjaga utama yang melayani Sukong dari awal sampai beliau meninggal dan masih ada, itu orang Muslim. Tadi pagi juga dia masih sholat Id, kita punya waktu untuk podcast sedikit, tapi barusan udah ketemu juga sama dia. Nah, this kind of tolerance is very rare nowadays. And juga meskipun beliau berbeda keyakinan Guruji, tapi dengan dedikasi beliau untuk menjaga, walaupun Sukong sudah tiada pun beliau masih tetap menjalankan dedikasi itu. Sama dengan ya kita bisa lihat dengan keadaan viharanya yang sangat terawat sampai saat ini ya Guruji. Terawat, dan the people who are coming here with full faith, praying and all that, it's beautiful. Tempat seperti ini penting sekali untuk energy, vibration. When you walk into this space, you become silent, you know. Cuma orang-orang kita agak-agak lucu-lucu, ketawa TV, malah orang kita yang begitu. Tapi you see all the other people, the moment they come to this space, silent. Ini yang kita harus belajar juga. Di sacred spaces itu, kita boleh ketawa di luar, boleh ketawa. Saya tidak melarang ketawa. Tapi let us also honor the sacredness of the place. Di mana harus silent, harus silent. Mereka lagi baca mantra juga, pelan-pelan, you know. Kita masih bisa podcast, mereka juga baca mantra. Tidak saling mengganggu. So this is a lesson we should carry backward.
self criticize di mana kita belum berhasil dan kita harus belajar dari mereka. Baik. Terima kasih Guruji atas sharingnya untuk kali ini. Mungkin ini salah satu yang harus kita harus lebih conscious lagi dalam menerapkan hal-hal yang memang seharusnya kita udah lebih aware akan hal-hal seperti itu. Teman-teman, itu sebuah peringatan bagi kita ya Guruji untuk terus mengingat bahwasannya setiap sacred place adalah tempat yang harus kita hormati. Jadi kita harus tetap menjaga sikap ya Guruji dimanapun itu, dan untuk keyakinan apapun itu ya Guruji. Oke, terima kasih. Rahayu semua teman-teman.